saat ini sih saya tidak mendengar atau anggota tidak ada yang mengeluh ya. Artinya, jadi kalau kayak gitu sensitif sekali mereka langsung ya maksudnya kita sama-sama diskusi untuk cari jalan keluarnya kalau ada kesulitan gitu loh. Ini kayaknya sih enggak apa-apa gitu. Oke, berarti dapat diartikan memang untuk ketersediaan dari pasokan gandum yang memang menjadi bahan baku tepung terigu ini masih terbilang aman begitu Bu Ratna? Kalau availability-nya sih aman. Yang saya tidak menjamin itu ada harga karena dampak-dampak psikologinya itu ada. Misalnya adanya gagal panen tahun 2018 ya kan. Karena climate change memang beberapa negara sampai turun, bahkan Australia pada waktu itu sampai drop 60% produksinya. Gitu juga Kanada, Amerika karena climate change jadi heat wave itu. Awan panas. Sekarang Eropa kan. Oke. Oke, Bu Ratna, tadi ada menyebut terkait impor kita begitu yang mencapai 11 juta ton gandum. Sebetulnya andai kita kaitkan dengan kebutuhan dalam negeri di angka berapa sih Bu Ratna? Gandum kalau untuk pangan untuk khususnya untuk terigu sih kebutuhannya sekitar 8,9 lah. Dan ini kan kalau data BPS kan kita kan untuk saya bicara 2021 aja ya. Kita sebentar. Beras gandum. Gandum itu sekitar 10 sekitar 2021 ya. Itu 11,48 gandum. Nah, kalau untuk terigunya kan kalau untuk kita kan kebutuhannya sekitar 8,9. Berarti sisanya adalah untuk feed gitu loh. Oke, baik. Dan kalau kita perhatikan juga Anda tadi menyebut bahwa dari Ukraina ataupun dari Ukraina lebih dominan untuk pakan ternak. Tapi sisanya dari negara mana saja, Bu? Paling utama adalah dari Australia karena memang secara geografis kan lebih dekat. Jadi freight cost-nya juga lebih berhemat gitu. Kedua Kanada, Amerika, Argentina, terus beberapa negara ya India ya, dan beberapa negara Eropa lainnya. Tapi memang yang paling banyak kalau Eropa dulu Rusia. Tapi Ukraina juga kan baru melejit tahun 4 tahun yang lalu deh gitu loh. Tapi ya ketika kita ban import jagung, jadi memang untuk keperluan pakan ternak, karena proteinnya itu yang membuat untuk mie instan atau untuk roti itu nggak cocok. Karena untuk gorengan oke. Gitu loh, kalau protein rendah ya termasuk protein di bawah 12%. Oke, baik Bu Ratna. Ini melihat datanya juga Indonesia ternyata juga menjadi pengimpor gandum terbesar dunia. Sebetulnya memang daya kita untuk memproduksi gandum seberapa besar sih Bu? Atau memang justru 100% diserahkan pada impor? Tapi jangan salah ya. Saya buka sebentar ya. Kita itu ekspor kita juga mencapai 1 miliar US dollar loh. Ekspor terigu maupun turunannya 1 miliar US dollar. Kalau kita ngelihat misalnya data pembelian gandum berapa miliar, kita 1 miliarnya itu kita berhasil mengekspor dalam bentuk makanan turunannya, dan makanan turunannya itu kan mengerek gula, susu, ingredients lainnya dari lokal.